Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mulia, NIM 210202035, Prodi Biologi, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keanekaragaman organisme tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Wirdati Irma, SPD MSI. Baiklah, Suci di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang divisi Schizophyta, biasa disebut dengan tumbuhan belah. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum Suci menjelaskan materi tentang divisi Schizophyta, alangkah sebaiknya kita lebih mengetahui dulu apa itu Schizophyta. Nah, Schizophyta ini berasal dari bahasa Yunani schizein yang artinya membelah dan phyton artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan belah ini biasa dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evolusi merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Berikut karakteristik umum Schizophyta. Yang pertama uniselular, yang kedua protoplas, yang ketiga tumbuhan primitif. Jadi uniselular ini tubuhannya terdiri atas sebuah sel saja, sedangkan protoplas ini dia belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga intinya belum tampak nyata. Demikian pula dengan plastidanya. Yang ketiga itu tumbuhan primitif. Tumbuhan primitif ini tingkat perkembangan filogenetiknya yang paling rendah sel saja. Berikut klasifikasi atau pembagian kelas Schizophyta itu terbagi dua, yaitu kelas bakteri atau biasa disebut dengan Schizomycetes. Bakteri berasal dari bakterion atau Yunani yang artinya batang kecil. Di dalam klasifikasi, bakteri digolongkan di dalam divisi Schizomycetes. Ciri-cirinya yaitu tubuh uniselulernya bersel satu, tidak berklorofil, hidupnya bersifat autotrof, reproduksi dengan cara membelah diri, habitat bakteri hidup di mana-mana, biasa di tanah, air, udara, makhluk hidup. Kemudian yang kedua ganggang biru, biasa disebut dengan Cyanophyceae, yaitu kelompok Monera karena struktur selnya itu sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokaryotik. Alga biru atau ganggang belah ini biasa ganggang lendir, yaitu ganggang bersel tunggal atau berbentuk benang dengan struktur tubuh yang masih sederhana. Berikut bentuk-bentuk bakteri. Itu bentuk-bentuk bakteri ada kokus, basil, spiral. Nah, kokus ini terbagi lagi bentuknya, ada monokokus, streptokokus, staphylococcus, diplococcus, tetracoccus, dan sarkina. Sedangkan basil itu bisa juga bentuknya ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Sedangkan spiral itu terbagi tiga juga, ada bentuk spiral, spiroseta, dan vibrio. Nah, di sini Suci akan menjelaskan tentang reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri itu bisa terbagi dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi aseksual atau vegetatif ini caranya dengan pembelahan biner atau pembelahan langsung tanpa melalui tahapan seperti mitosis. Jadi proses pembelahan diawali ini dengan proses replikasi DNA menjadi dua kopi DNA identik dan diikuti pembelahan sitoplasma. Jadi proses pembelahan berlangsung ini secara cepat, setiap 20 menit sekali, contohnya pada E. coli. Sedangkan reproduksi seksual atau generatif ini caranya dengan konjugasi, pembelahan secara langsung materi genetik di antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma. Itu tidak dapat ditentukan jenis kelamin kedua bakteri yang berkonjugasi. Contohnya juga sama pada E. coli. Nah, rekombinasi DNA ini yang artinya bergabung dengan dua DNA dari sumber yang berbeda. Jadi rekombinasi DNA ini selain dengan proses konjugasi, ada proses lain juga seperti transformasi, transduksi, dan kemudian disebut dengan proses paraseksual. Jadi proses paraseksual itu ada transformasi. Jadi transformasi ini ialah pemindahan dari sebagai materi genetik atau DNA atau hanya satu gen bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Nah, proses ini pertama ditemukan oleh Frederick Griffith tahun 1982. Contohnya itu pada Bacillus atau Streptococcus pneumoniae.
Nah, diduga transformasi ini merupakan cara bakteri menularkan sifatnya ke bakteri lain. Misalnya pada bakteri patogen yang semula tidak kebal antibiotiknya dapat merubah menjadi kebal antibiotik. Karena itu transformasi. Berikut ini gambar pada proses paraseksual transformasi. Kemudian yang kedua ada transduksi. Transduksi ini merupakan pemindahan materi genetik dengan perantaran virus. Jadi virus itu dapat menyambungkan materi genetiknya ke DNA bakteri dan membentuk profag. Jadi ketika berbentuk virus baru, di dalam DNA ini virus ini sering terbawa sepenggal DNA bakteri yang diinfeksinya. Jadi virus yang terbentuk memiliki dua macam DNA ini yang dikenal dengan partikel transduksi. Biasa disebut dengan transducing particle. Yang ketiga itu konjugasi. Konjugasi ini merupakan proses bergabungnya dua bakteri negatif dan positif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik atau DNA. Berikut reproduksi kelas ganggang biru, biasa disebut dengan Cyanophyceae atau Schizophyceae. Reproduksi yang dilakukan oleh Cyanophyta ada 3 macam, yaitu dengan cara pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan akinata. Berikut gambar reproduksi cyanobacteria pada pembelahan sel itu pada Gloeosapsa. Kemudian pada fragmentasi itu Plectonema boreanum. Yang ketiga itu ada spora. Nah, pembelahan sel ini dia melalui cara dengan dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk koloni. Sedangkan fragmentasi ini adalah cara memutuskan bagian tubuh tumbuhan yang kemudian dia membentuk individu baru. Jadi fragmentasi ini juga terjadi pada Cyanophyta yang berbentuk benang atau filamen. Fragmentasi ini juga terjadi terutama pada ganggang Oscillatoria. Yang ketiga itu ada pembentukan akineta atau spora. Akineta juga disebut dengan spora istirahat yang fungsinya hampir mirip dengan endospora pada bakteri. Jadi akinet ini memiliki dinding tebal dan kuat sehingga tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan seperti kekeringan, panas, dingin, atau kurang makanan. Jadi pada keadaan yang kurang menguntungkan ini akan terbentuk akinet yang sebenarnya merupakan sel vegetatif akinet yang membesar dan tebal karena penimbunan zat makanan. Jadi pada kondisi yang cocok itu akinet ini akan pecah dan tumbuh menjadi individu baru. Baiklah, itu yang dapat Suci sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.